Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang masih ada kaitannya dengan teknik hukum Law of Attraction. Yang saya beri tema, singkirkan pikiran negatif. Karena pikiran-pikiran negatif inilah yang menjadi penghambat utama untuk kita bisa meraih hukum law atau Law of Attraction. Ada banyak sekali yang kita sudah pahami tentang hal-hal yang bersifat negatif. Saya memberikan contoh, yaitu tentang kekecewaan, kepahitan hati, kemarahan, kedengkian, keraguan, dan pencipta-pencipta kegagalan yang lainnya. Nah, saya rasa kita semua sudah paham tentang apa itu energi negatif. Tetapi seringkali kita mengalami kegagalan untuk menyingkirkan energi negatif itu sendiri. Seringkali ketika kita mau melakukan sesuatu, terkadang pikiran negatif itu datang dari diri kita sendiri dengan berkata, apa gunanya kita mencoba? Toh nanti hasilnya juga sama juga, kita gagal. Nah, itu juga salah satu dari pikiran negatif. Saya seringkali mengamati, saudara, bagaimana kehidupan berinteraksi dengan orang lain. Itu saya kadang melihat dari saudara punya pembantu rumah tangga. Ada orang yang punya pembantu rumah tangga itu gonta-ganti terus, saudara. Jadi dia nggak bisa jenak lama bekerja di situ. Saya berpikir bisa jadi yang menjadi majikan ini kurang ramah, atau orangnya terlalu otoriter, atau barangkali terlalu banyak menebarkan energi negatif, sehingga orang selalu nggak akan betah tinggal bersama dengan orang yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu melihat atau mempelajari bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghindari energi negatif, sehingga misi dan visi kita itu dapat terwujud. Seringkali ketika saya konseling dengan seseorang yang mempraktekkan hukum law, kebanyakan mereka mengalami kegagalan dalam soal kemarahan. Bahkan ada lagi yang mengarah kepada kekecewaan atau keraguan. Nah, hal-hal yang bersifat negatif inilah yang seharusnya kita singkirkan secara total, saudara-saudara. Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada saudara untuk menghilangkan bagaimana caranya jikalau energi negatif itu menguasai kehidupan kita. Saya sampaikan ini secara umum, secara global saja, saudara-saudara. Nanti detailnya biar Roh Kudus yang akan menerangkannya. Karena kalau diterangkan secara detail akan sangat lama. Yang pertama adalah kita perlu mengingat pengalaman-pengalaman yang indah yang pernah dialami. Ini penting, saudara-saudara. Baik itu masalah kemenangan atau masalah keberhasilan. Baik itu secara mandiri atau secara bersama-sama dengan orang lain. Ketika kita selalu mengingat pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, maka kita akan memiliki semangat di dalam kita menjalani sesuatu, kehidupan, untuk kita meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Tetapi sebaliknya, kalau yang kita ingat itu adalah kegagalan, kekecewaan, maka saya menyebut dengan istilah itu traumatis. Pikiran yang diwarnai dengan trauma-trauma tertentu
yang membuat kehidupan manusia itu tidak akan pernah maju. Nah, oleh karena itu di poin yang pertama kita perlu mencoba untuk melihat atau merefleksi ke dalam diri kita sendiri. Bukan keluar tapi ke dalam. Buatlah sebuah pertanyaan. Saya ini memikirkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk? Kalau yang dipikirkan itu hal-hal yang buruk, akan banyak sekali akibatnya, termasuk rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Begitu juga ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk atas orang lain, itu pun juga akan sama, saudara-saudara. Bahkan saya katakan mungkin kita sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ada justru sebaliknya, kita akan tinggal di rumah, tidak akan berinteraksi dengan orang lain. Dan kalau saya mempelajari hal ini, apalagi kalau sudah orang tersebut pikirannya diwarnai dengan kecurigaan yang berlebihan, itu mengarah kepada kejiwaan. Di ilmu jiwa itu ada yang namanya skizofrenia paranoid. Itu adalah orang yang memiliki kecurigaan yang sangat dalam. Ketika seseorang sedang berbincang-bincang, dia berpikir, wah, jangan-jangan orang itu sedang membicarakan saya. Nah, itu kecurigaan, saudara-saudara. Apapun dicurigai. Nah, orang-orang yang seperti ini sebetulnya sudah masuk ke kategori kejiwaan. Dan kalau itu tidak segera dibenahi, tidak segera diselesaikan, dan akan menambah besar, maka orang ini akan berurusan dengan rumah sakit 2 bola. Atau rumah sakit jiwa. Di Magelang kan ada rumah sakit jiwa yang depannya ada bola besar. Nah, itu saya nyebutnya rumah sakit 2 bola. Jadi kita perlu menyelesaikan masalah yang pertama adalah berpikir hal-hal yang positif. Apa-apa yang pernah kita dapatkan dari sebuah kemenangan, itu yang selalu kita taruh di dalam pikiran kita. Kita melihat kebaikan-kebaikan orang, bukan keburukan orang. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Karena hukum loa tidak akan pernah bisa bekerja selama di dalam diri kita itu ada energi negatif. Dan energi negatif itu betul-betul menjadi penghambat yang luar biasa. Ini tips yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ingatlah bahwa ucapan kita itu adalah mencipta. Oleh karena itu jangan membatasi diri dengan ucapan, aku nggak mampu, besok pasti aku jatuh miskin. Saya akhir-akhir ini sering mendengar orang yang memvonis diri. Ketika ada sesuatu kegagalan yang muncul, langsung mulutnya mengucapkan kata-kata penciptaan yang menghancurkan diri sendiri. Coba kita pernah nggak kita melakukan ucapan-ucapan yang seperti itu? Wah, sepertinya aku nggak bisa maju. Sepertinya aku akan hancur. Saya ini pasti jatuh miskin. Lalu saya perlu bertanya, sudah terjadi atau belum? Kalau belum, ngapain diucapkan? Bukankah ucapan itu terlebih dahulu jadi muncul di kemudian? Jangan salahkan Tuhan kalau hidup kita semakin terpuruk karena ucapan kita, pikiran kita itu adalah pikiran yang negatif, pikiran yang buruk. Coba kita belajar, saudara-saudara. Saya katakan bahwa di masa pandemi ini pun tidak akan bisa membuat manusia itu hancur selama kita meyakini bahwa Bapa Yahweh itu Maha Kuasa. Kalau kita berpikir bahwa pandemi ini akan menghancurkan
Pertanyaan saya, lebih kuasa mana pelandemi dengan kekuasaannya Bapa Yahweh? Kekuasaannya kan besar, kekuasaan Bapa Yahweh. Tetapi secara otomatis kita akan dilibas habis ketika pikiran kita menciptakan kehancuran. Seolah-olah pelandemi ini menjadi sesuatu yang paling berkuasa di dunia. Saya katakan tidak. Namun memang seluruh manusia di atas muka bumi ini diteror habis-habisan oleh kelompok anti Hamasyah yang sekarang kita sedang rasakan bersama. Saudara pikir ini pelandemi ini penyakit? No, bukan penyakit, saudara. Itu senjata biologis. Ya, tergantung orangnya mau seperti apa. Ini kan termasuk pembunuhan massal besar-besaran dari kelompok Triple Six yang tidak disadari oleh banyak manusia. Bahkan para pemimpin-pemimpin gereja justru mendukungnya. Oleh karena itu mari kita belajar, saudara-saudara. Kita belajar untuk mencipta. Karena apa? Kita harus membuat sebuah kegagalan itu dirubah menjadi mujizat. Selama kita tidak berani survive, pikiran kita, karena pikiran itu yang paling utama. Ketika pikiran sudah mengarah kepada hal-hal yang negatif, ya jadilah negatif. Saudaraku yang terkasih, hal yang kedua ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Artinya apa? Jangan membatasi kuasa Tuhan. Selama kita membatasi kuasa Tuhan, yang terjadi adalah Tuhan yang kita sembah menjadi Tuhan yang terbatas. Ada sebuah pertanyaan, jikalau dipertanyakan, sebesar apakah Tuhan itu? Oh, ada yang berkata Tuhan itu sebesar samudra raya. Boleh. Ada yang mengatakan, oh Tuhan itu sebesar alam jagat raya ini. Boleh. Tetapi jawaban saya adalah, sebesar apakah Tuhan itu? Sebesar apa yang bisa kau pikirkan. Kalau engkau berpikir Tuhan itu dahsyat dan ajaib, maka hal itu bisa terjadi. Tetapi ketika engkau berpikir dengan pikiran yang negatif, maka Tuhan pun seolah-olah menjadi sangat kecil, karena kemahakuasaannya Tuhan itu dimasukkan ke dalam logika pikiran manusia. Tiap-tiap hari saya selalu berdoa, baik untuk jemaat Kehilat Aleph Tau di tempat ini, maupun untuk para subscriber dan penonton video yang saya sampaikan dalam setiap tayangan live streaming. Jadi ayo kita belajar untuk mengendalikan gaya berpikir kita. Singkirkan hal-hal yang bersifat negatif. Kemudian yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan? Rasakan dan pahami bahwa kita itu hidupnya tidak sendirian. Hidup kita itu ada bersama dengan Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh yang kita sebut namanya itu, dia adalah sang pencipta alam jagat raya ini. Kalau saudara melihat atau bepergian ke satu tempat yang indah, kita bisa mengagumi betapa hebat ciptaan Tuhan itu. Alam semesta yang begitu luas, yang begitu dahsyat. Ketahuilah bahwa itu adalah ciptaan dari Bapa Yahweh yang menyertai hidup kita. Jadi jangan kita merasa hidup sendiri, saudara. Engkau tidak sendiri. Kita semua yang ada di tempat ini, saudara yang sedang ikut streaming bersama saya katakan, engkau tidak sendirian, tetapi engkau bersama dengan sang pencipta alam jagat raya
yang maha luas ini, dan dia menjadi pendamping hidupmu. Ayo kita yakini, masukkan di dalam hati bahwa Yahweh Sang Pencipta itu saking cintanya kepada manusia, dia rela turun ke dalam dunia ini. Manusia yang tidak ngerti apa-apa dianggap ini orang kok ngaku Tuhan, padahal memang dia adalah Sang Pencipta sendiri. Betapa hebatnya Yeshua itu, karena Yeshua adalah Sang Pencipta alam jagat raya ini. Jadi mulai hari ini, saudara yang melakukan perjalanan hidup masih diwarnai dengan keraguan, kecemasan, kebimbangan, dan sebagainya, banyak energi negatif yang ada dalam diri kita, sadarilah bahwa engkau tidak sendiri hidup di dunia ini. Pegang erat tangan kasih-Nya yang sempurna. Saya meyakini, selama kita sungguh-sungguh dengan Dia, maka perjalanan hidupmu pasti akan nyaman. Tetapi ketika engkau selalu diwarnai dengan kecemasan, diwarnai dengan banyak pikiran-pikiran yang negatif, jangan salahkan Tuhan kalau hidupmu penuh dengan tantangan dan penderitaan yang tak kunjung selesai. Saya katakan demikian karena Yeshua, Sang Pencipta itu sendiri yang mengatakan, marilah hai kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan, itu ya dan amin loh saudara. Jadi pemahaman kita betul-betul harus kita rasakan di dalam hati bahwa memang Tuhan itu ada bersama dengan kita. Sekarang yang keempat, biasakan dirimu untuk berdiri dan berjalan serta duduk dengan tegap. Begini, jangan ngelokro gini, saudara. Orang coba kalau dalam kondisi kemarahan, rasa pahit hati, lihat aja body language-nya, bahasa tubuhnya, kan selalu ngelokro gini. Orang marah juga ngelokro gini, mukanya ke bawah. Tapi beda dengan orang yang hidup bahagia, dia bisa berjalan tegak. Tetapi bukan berarti dibuat-buat jalannya begini-begini, bukan begitu, saudara-saudara. Tetapi lihat, saya melihat orang dalam kondisi seperti apa, itu gampang. Tinggal dilihat body language-nya, sudah ketahuan. Kalau kita lihat, saya jadi ingat tentang pertanyaan Tuhan terhadap Kain. Ya, saya bacakan di dalam kitab Bereshit pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7. Kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 4 ayat 6 dan ayat 7 dikatakan demikian. Dan Yahweh berfirman kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu merunduk? Jika engkau berbuat baik, tidakkah akan menengadah? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di depan pintu ada dosa dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dari ayat ini sudah jelas, saudara. Ketika Kain itu pikirannya tidak baik, itu wajahnya tidak akan bisa melihat ke atas, tetapi selalu merunduk. Saudara perhatikan saja orang-orang yang suntuk, ya, yang pikirannya sedang dikuasai dengan keruwetan-keruwetan tersendiri, mesti wajahnya nunduk begini. Jalannya juga nggak menyenangkan, saudara-saudara. Itu yang disebut dengan body language atau bahasa tubuh. Orang jabat tangan pun sebetulnya kita sudah tahu ya. Seperti saya kalau jabat tangan dengan orang, saya akan tahu mental orang ini itu bagus atau tidak, kuat atau tidak. Itu tergantung dari saat kita jabat tangan pertama. Ketika jabat tangan, dia cuma tul, itu sudah ketahuan, saudara. Ada nggak orang yang jabat tangannya seperti itu? Banyak, saudara ya. Di jabat tangan kok tul. Ya. Ada lagi yang cuman ujungnya satu. Sekarang diatur sama
triple six, jabat tangannya begini. Ya. Dan orang mau gitu loh. Pakai logika, saudara-saudara. Tuhan itu menjadikan tangan, menjadikan tubuh kita, semuanya itu punya arti. Tetapi triple six mengubah semuanya. Sehingga orang disuruh mengikuti aturan daripadanya. Aturan-aturan yang konyol. Dan orang mau saja seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melakukan perbuatan baik, coba saudara perhatikan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita melihat orang lain senyum saja, itu sudah sukacita, ikut senang kita. Body language itu tidak bisa dibohongi, saudara. Bahkan kalau orang itu peka, kita berdekatan saja kita bisa tahu. Orang ini sedang ngapain jiwanya, kita bisa tahu. Saya sering alami seperti itu, saudara. Tapi saya selalu tutup mulut. Saya ngerti, oh ini energinya nggak baik ini, nggak nyaman, ketahuan. Cuman ya sudah, memang dia maunya seperti itulah. Nah oleh karena itu, saudara, kalau kita diberitahu oleh Tuhan melalui peristiwa Kain, ya, mengapa engkau marah, mengapa mukamu merunduk? Nggak ada orang marah jalannya gini, nggak ada, saudara, mesti merunduk, auranya buruk, saudara. Kita lewat saja sudah tahu orang nggak beres ini, auranya buruk sekali. Jadi kita perlu pelajari, jangan salahkan Tuhan dan jangan salahkan hukum Loa kalau engkau gagal melakukannya. Karena ketika engkau mengangkat itu ke alam semesta, energimu tidak ada. Nggak bisa mengangkat, sampai ke level standar pun nggak nyampe. Apalagi sampai level inspirasi, nggak akan nyampe lagi, sangat tinggi, saudara. Kenapa? Karena levelnya ada di bawah. Banyak orang yang selalu bertanya kepada saya, khususnya waktu kemarin saya bisa menulis 55 kali 5, hanya dalam waktu sekitar 1 bulan lebih, saya bisa mendapatkan sepeda motor. Orang tanya, berapa lama saya bisa mendapatkan itu? Saya bilang lama dan cepat, itu tergantung dirimu sendiri. Ketika vibrasimu kuat, akan cepat. Tapi kalau vibrasimu itu lemah, hidupmu banyak diwarnai dengan kepahitan hati, diwarnai dengan kedengkian, diwarnai dengan kekecewaan, keraguan, dan segala macamnya, ya jangan berharap bisa cepat, saudara-saudara. Bahkan yang saya boleh katakan gagal itu iya. Ini adalah bagian dari hukum Loa. Karena hukum Loa itu adalah hukum ciptaannya Bapak Yahweh, dan kita pegang prinsip sistemiknya, dan kita pasti akan mendapatkannya. Kemudian yang kelima, saudara, bagaimana kita bisa menghilangkan atau menyingkirkan pikiran yang negatif? Luangkan waktu, tenangkan pikiran, setidak-tidaknya 3 menit. Lalu saudara bisa tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Lalu di situ saudara menenangkan pikiran sambil mencari tahu penyebabnya. Kenapa aku bisa berpikiran negatif? Baik pikiran negatif terhadap situasi, pikiran negatif tentang seseorang, atau berpikiran negatif tentang lingkungan. Karena kalau seperti itu, kita hidup akan diwarnai dengan ketakutan. Mungkin orang akan membalas kata-kata saya dengan berkata, ya Pak Lukas kan tidak tahu kalau di sana itu mungkin ada bahaya. Saya jawab, iya, saya tidak tahu. Tetapi ada Tuhan yang Maha Tahu yang mendampingi hidup saya.
Kalau dibilang Pak Lukas nggak tahu, memang saya tidak tahu. Tetapi selama saya hidup berdampingan dengan Roh Kudus, saya percaya hidup kita selalu dilindungi oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa kita lebih banyak melihat peristiwa yang menakutkan ketimbang peristiwa yang menyenangkan di mana kita hidup bersama dengan Tuhan? Bukankah itu sama dengan bangsa Israel ketika dia dikejar oleh Fir'aun? Kenapa bangsa Israel melihat kereta Fir'aun yang berderap-derap itu? Padahal di belakang mereka jelas-jelas ada tiang api yang menjadi sekat. Kenapa dia tidak melihat tiang api yang menjadi pelindung mereka? Tetapi yang dia lihat adalah di balik tiang api itu, yaitu tentara Fir'aun. Kalau saja saya ada di situ, dalam pelarian itu saya akan mengagumi hebat, karena Tuhan itu membentengi bangsa Israel. Orang-orang Mesir tidak akan pernah bisa menjamah tubuh mereka selama tiang api itu ada bersama mereka. Begitu juga kita. Saya punya keyakinan selama Roh Kudus ada bersama kita, selama Tuhan ada bersama kita, ayo kita lihat kebersamaan kita dengan Tuhan, bukan masalahnya yang besar. Karena semakin engkau berfokus pada masalah, masalahmu akan berubah menjadi raksasa. Tapi sebaliknya, ketika engkau fokus akan perlindungan dan kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, maka kekuasaan Tuhan menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Ya bagaimana lagi, percaya Bapak Yahweh saja belum, ya itulah penyebabnya, saudara. Kita sebagai manusia hidup kita harus tahu bahwa selama ini kita menjadi orang percaya itu kita mengimani sesuatu yang salah, karena yang kita sembah itu ternyata pribadi-pribadi yang bukan dari Israel. Itu kembali lagi mundur nanti. Makanya saya akan terus berfokus ke sini. Jadi luangkan waktu minimal 3 menit, cari tahu penyebabnya. Kenapa aku berpikir negatif? Kenapa aku berpikir buruk terhadap seseorang? Atau kita berpikir tentang situasi dan lingkungan. Jadi membandingkan diri kita dengan kehebatan orang lain itu juga menjadi penyebab munculnya pikiran yang negatif. Saya ambil contoh misalnya, ketika saya membayangkan atau melihat tayangan seseorang yang pandai melukis, yang hanya dalam waktu sekilas saja dia sudah mendapatkan lukisan yang hebat. Saya melihat di YouTube, saudara, ada seorang laki-laki, dia duduk di kereta, dia lihat di depannya ada seseorang, dia langsung gambar, hanya dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Orang itu bisa menggambar persis seperti orang memotret, saudara, ditunjukin. Ini tak tunjukin buat kamu. Orangnya langsung senang, saudara. Di mana-mana orang itu dia lukis. Kalau kita melihat seperti itu, kita kagum. Lalu ketika kita mengagumi dia, kita tidak boleh mengecilkan diri kita. Karena tiap-tiap manusia memiliki bakat yang berbeda-beda. Kadangkala karena kita mengagumi, lalu kita memvonis diri, wah goblok ya aku, nggak sepandai orang ini. Itu salah, saudara. Memang orang itu pandai dalam melukis, tapi apakah dia bisa pandai memasak misalnya, atau buat roti? Belum tentu. Atau mungkin kita ahli dekorasi, mereka juga belum tentu. Karena tiap-tiap manusia itu memiliki talenta masing-masing. Dan yang terpenting sekarang justru adalah kembangkan talentamu semaksimal mungkin. Saya percaya ketika seseorang yang pandai melukis tadi,
bisa melukis dan memberikannya kepada orang yang dilukisnya, dia bukan instan seperti itu, tapi dia terus melatih diri sampai akhirnya berhasil. Jadi ayo coba saudara luangkan waktu hanya dalam 3 menit setiap hari. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan, lalu katakan, Tuhan kau hebat. Hari ini aku berjalan bersamamu, dan apa yang aku lakukan selalu engkau buat aku berhasil. Dan ketika kita membuat pernyataan seperti itu, secara tidak sadar kita sudah menubuatkan diri kita. Memang sebagian besar orang selalu mengatakan, kita hidup dalam dunia yang sangat sulit. Dan saya pun mengakui bahwa sekarang kita ada dalam masa kesulitan besar. Tetapi sekali lagi saya katakan, percayalah, selama kita pegang erat-erat tangan Tuhan, kesulitan besar itu boleh terjadi, tetapi dia tidak akan menimpa hidupmu. Firman Tuhan katakan, sekalipun 1000 orang rebah di sisiku, dan 10.000 orang rebah di sisi kananmu, namun hal itu tidak akan menimpa kita. Dan saya meyakini firman Tuhan itu. Ketika kita meyakini, percayalah, pertolongan Tuhan itu pasti datang dalam hidup kita. Ketika kita membaca 1000 orang di sebelah kiri, saudara bisa menyebut orang itu saudara ganti sendiri dengan perusahaan misalnya. Maka yang terjadi adalah sekalipun 1000 perusahaan hancur, gulung tikar, dan 10.000 perusahaan yang lain juga gulung tikar, tapi itu tidak akan menimpa kita. Kita bisa mengubah kata-kata itu untuk diri kita, karena firman Tuhan itu hidup. Yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana cara kita menyingkirkan pikiran yang negatif? Ceritakanlah dengan orang-orang dekat yang bisa dipercaya. Ketika pikiran negatif itu muncul, saudara ceritakan, aku punya pikiran yang sangat negatif, tolong bantu aku, doakan aku. Ya. Supaya apa? Supaya pikiran negatif itu dihilangkan. Tapi kalau engkau ngendem sendiri pikiran itu, tanpa ada tempat curahan hati saudara, maka pikiran negatif itu akan semakin menebal dan semakin kuat, dan dia akan mengambil seluruh eksistensi kehidupan saudara. Oleh karena itu saya katakan, jangan mengambil tindakan apapun saat kondisi pikiran dan hati sedang tidak stabil. Saudara pasti akan hancur. Lebih baik saudara berdiam diri, minta kekuatan baru dari Tuhan, dan saudara bisa menghampiri teman-teman, sahabat yang dekat, yang bisa bantu saudara mendoakan. Dan saya percaya, doa itu akan mengubah hidup saudara, dan saudara akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, janganlah berteman dengan orang-orang yang mendatangkan energi negatif. Karena orang yang saudara ajak berteman atau bersahabat, maka dia itu hanya bisa menyalahkan, dia hanya bisa menghancurkan. Tetapi bertemanlah dengan orang-orang yang baik, yang selalu memberikan solusi dalam kesulitan yang saudara hadapi. Inilah cara-cara menyingkirkan pikiran yang negatif. Dan saya percaya ketika pola ini saudara bisa terapkan, lihatlah, kehidupan saudara akan jauh lebih baik dari kehidupan yang saat ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar pada saat ini, kami boleh terapkan dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami akan terus meningkat, bukan semakin merosot. Karena kami percaya bahwa kami tidak sendiri, namun kami disertai oleh pemilik alam jagat raya ini. Terima kasih ya Tuhan,
sertailah anak-anakmu, berkati mereka, lindungi mereka, kirim malaikat-malaikatmu dari keempat penjuru angin, supaya anak-anak Bapa Yahweh semua ada dalam perlindungan dan kasih yang sempurna. Bapa berkati umatmu yang ada di Kehilat Magelang ini, begitu juga dengan para subscriber yang saat ini sedang mengikuti kami. Diberkatilah mereka dengan berkat Bapa Yahweh yang sangat melimpah. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Ada pengumuman? Oh, tidak ada. Baik, tidak ada pengumuman, kita akan akhiri. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan, pimpin mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kaufriat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk dan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata aboboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam wahed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Yahweh.